Setelah beberapa saat, Hanli merasakan sensasi mengencang di pinggangnya saat tubuhnya menjadi ringan. Tubuhnya tiba-tiba terangkat ke atas. Sambil menoleh, Hanli melihat senior jangkung itu membantunya menaiki tebing. Dengan satu tangan melingkari pinggang Hanli, murid senior itu memanjat tebing dengan kaki yang lincah. Hanli tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan bahwa matahari telah mencapai pusat langit. Saat itu tengah hari. Jadi ternyata aku gagal dalam ujian. Hanli merasa depresi. Rasanya tidak adil. Meskipun dia sudah berusaha keras serta hampir sampai mengabaikan hidupnya sendiri, mengapa dia tidak bisa dibandingkan dengan anak-anak lainnya? Dalam sekejap, tebing pemurnian tulang muncul di hadapannya. Ada 6 anak lainnya yang sedang beristirahat di atas tebing. Dari ke-6 anak itu, hanya Wuyan yang memiliki kekuatan untuk berbicara dengan seorang pria tua setengah baya yang mengenakan pakaian biru tua. Kepala divisi Yue dan pelindung Wang juga berdiri di dekatnya. Mereka sedang menunggu murid-murid senior untuk mengawal anak-anak lainnya menaiki tebing pemurnian tulang. Setelah semua anak-anak dikawal ke atas tebing, kepala divisi Yue melangkah maju dengan ekspresi serius di wajahnya saat dia mulai berbicara kepada mereka. Kali ini hanya ada 7 dari kalian yang lulus. Dari kelompok ini, 6 diantaranya akan masuk ke divisi Baiduanku dan secara resmi menjadi murid dalam sekte kami. Kepala divisi Yue berbicara perlahan kepada kerumunan anak-anak. Adapun Wuyan, murid pertama yang mencapai puncak tebing pemurnian tulang, dia tampil luar biasa. Dan dengan demikian akan langsung dikirim ke divisi 7 tertinggi untuk mempelajari keterampilan rahasia dan seni bela diri dari sekte. Setelah berbicara, kepala divisi Yue melirik lelaki tua yang mengenakan pakaian biru tua. Lelaki tua itu membelai janggutnya di satu tangan sambil mengangguk puas kepada kepala divisi Yue. Adapun yang lainnya, kepala divisi Yue merenungkan hasil dari anak-anak yang tersisa sejenak sebelum mengusap dagunya dan berkata dengan lembut, Zhang Tie dan Hanli, meskipun keduanya tidak lulus ujian, mereka tetap tampil mengagumkan. Tekad mereka akan memungkinkan mereka mengatasi rasa sakit dalam berlatih seni bela diri. Kalian berdua akan menjadi murid tidak resmi yang ditugaskan kepada seorang instruktur sekte kami selama setengah tahun ke depan. Setelah setengah tahun, kalian akan diuji lagi. Jika kalian lulus, kalian akan dapat menjadi murid dalam. Tetapi jika kalian gagal, kalian akan dikirim bergabung dengan murid luar, membantu sekte menangani urusan eksternalnya. Hanli melirik sekilas ke arah orang bernama Zhang Tie. Seperti Hanli, Zhang Tie sudah mulai memanjat tali tetapi gagal mencapai puncak tebing pemurnian tulang sebelum tengah hari. Pelindung Wang, berikan anak-anak lainnya beberapa koin perak dan kirim mereka kembali ke rumah mereka, kata kepala divisi Yue sambil menatap dingin ke arah anak-anak yang tidak lulus ujian. Pelindung Wang mematuhi perintah itu dan memimpin anak-anak yang tersisa kembali menuruni tebing. Zhang Jun, Wu Mingrui, kalian berdua akan membantuku mengirim anak-anak lainnya ke wakil kepala divisi dan instruktur Li. 2 murid senior melangkah maju dan memisahkan Hanli dan yang lainnya menjadi 2 kelompok sebelum menuntun mereka menuruni tebing. Salah satu murid senior adalah senior jangkung yang selalu berada di belakang Hanli. Saat mereka menuruni tebing, Hanli tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Wuyan dan mendapati bahwa dia masih mengobrol dengan lelaki tua berjubah biru tua itu. Tampaknya tanpa ada niat untuk beranjak dari tempatnya. Dia berbeda dari kalian semua. Di masa depan, dia kemungkinan besar akan menjadi murid inti. Hanya murid inti yang dikirim ke divisi 7 tertinggi untuk berlatih seni rahasia sekte. Setelah dia menyelesaikan pelatihannya, paling tidak dia akan memiliki pangkat pelindung. Suara itu milik wajah yang panjang dan kurus, yang bisa tahu apa yang dipikirkan Hanli. Dari nadanya, Hanli bisa mendengar sedikit rasa iri yang bercampur dengan kecemburuan. Bukankah Wuyan hanya mengandalkan koneksi keluarganya? Jika bukan karena sepupunya yang lebih tua menikah dengan pemimpin sekte Ma, bagaimana bisa dia bisa dipilih sebagai murid inti dengan keterampilan yang sangat minim? Dia sudah melampaui batas usia, tetapi dia masih dikirim ke divisi 7 tertinggi, kata senior itu dengan nada dingin yang sebanding dengan angin dingin di hari musim dingin.
Sang Jun, apakah kamu sudah gila? Beraninya kamu meragukan tentang keputusan pemimpin sekte. Jika berita ini tersebar, kita berdua bisa menderita hukuman yang kejam dan berakhir dengan kesulitan yang mengerikan. Setelah mendengar kata-kata Sang Jun, senior lainnya dengan wajah panjang dan kurus merasakan kejutan di hatinya. Dan dengan cepat memeriksa sekelilingnya untuk memastikan tidak ada yang mendengar Sang Jun. Baru setelah mengetahui bahwa tidak ada murid lain, dia menghela nafas lega. Senior berwajah dingin itu mendengus seolah-olah dia memendam kebencian di dalam hatinya. Tetapi setelah peringatan mengerui, dia berhenti berbicara. Baru saat itulah Hanli mengerti bahwa senior berwajah dingin itu adalah Sang Jun. Mendengarkan percakapan mereka, Hanli secara kasar dapat memahami apa yang mereka bicarakan. Wuyan memasuki divisi 7 tertinggi, bukan karena kemampuannya sendiri, melainkan karena dia mendapat dukungan dari pemimpin sekte. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan setapak gunung, kedua senior ini memikirkan urusan internal sekte yang membuat mereka sedih. Karena tidak punya keinginan untuk berbicara, mereka diam-diam menuntun anak-anak ke depan. Anak-anak lainnya juga tidak berani berbicara tanpa diberi kesempatan. Mungkin mereka memikirkan perbedaan antara sekte 7 misteri dan kampung halaman mereka. Tepat saat mereka melewati kawasan hutan, seorang pria berusia 60 tahun muncul dari hutan. Ia tinggi dan kurus, dengan semburat kuning di kulitnya serta kepalanya penuh dengan rambut putih. Saat ia mendekati mereka, ia batuk setiap kali melangkah, menyebabkan banyak dari mereka khawatir bahwa ia sangat menderita dan bisa pingsan kapan saja. Murid-murid senior saat melihat lelaki tua ini tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran di wajah mereka. Sebaliknya, mereka dengan hormat menyapa lelaki tua itu sambil membungkuk. "Dokter Mo, murid ini menyapa Anda. Apakah ada yang perlu ditangani oleh murid ini?" Ucap Sang Jun tidak seperti sikapnya yang sebelumnya dingin. Sekarang memiliki ekspresi penuh rasa hormat. Bagi Sang Jun, lelaki tua di depannya ini layak mendapatkan rasa hormat yang lebih dari kepala divisi dan bahkan pemimpin sekte. "Apakah ini kelompok murid terbaru?" Orang tua itu terus terbatuk dan bertanya dengan suara serak. "Ya, di antara mereka berdelapan, 6 di antaranya adalah murid dalam resmi dan 2 adalah murid tidak resmi," jawab Sang Jun. "Kebetulan, saat ini aku sedang membutuhkan tenaga kerja, khususnya seorang murid alkimia dan seorang pengumpul tanaman obat. Biarkan mereka berdua mengikutiku saja." Dokter Mo mengangkat jarinya secara acak dan menunjuk, seperti yang diharapkan, ke arah Hanli dan Sang Tie, 2 murid tidak resmi. Kedua murid tidak resmi ini benar-benar menarik perhatian Dokter Mo yang terhormat. Karma mereka pasti luar biasa. "Kalian berdua, mengapa kalian masih berdiri di sana? Cepatlah datang untuk memberi penghormatan kepada Dokter Mo. Jika kalian dapat mempelajari 1 atau 2 hal tentang seni penyembuhan dari tetua yang terhormat ini, kalian akan sangat beruntung." Kedua senior itu tidak memiliki jejak keraguan atau keberatan di wajah mereka. Senior dengan wajah panjang dan kurus, Muming Rui, menyanjung Dokter Mo untuk menjilatnya. Hanli dan Sang Tie melihat perubahan mendadak hati kedua murid senior itu tidak keberatan. Mereka hanya bisa menerima dalam diam dan mengikuti lelaki tua itu ke dalam hutan. Dokter Mo menuntun mereka berdua menyusuri jalan setapak kecil yang berkelok-kelok di tengah hutan. Jalan setapak itu berbelok ke timur dan ke barat sebelum tiba-tiba berhenti di depan pintu masuk menuju lembah hijau yang subur. Di sisi kiri lembah terdapat halaman yang digunakan untuk menanam tanaman obat yang mengeluarkan bau harum ke udara. Setelah mereka memasuki halaman tersebut, Hanli melihat banyak tanaman obat yang tidak dikenalinya. Di sisi kanan lembah terdapat deretan rumah dengan berbagai ukuran. Melihat keempat arah, Hanli tidak melihat jalan keluar selain gerbang tempat mereka masuk. Lembah ini disebut lembah tangan dewa. Murid-murid lain tidak akan berani memasuki lembah ini kecuali mereka sedang terluka. Orang tua itu berdiri di tengah deretan rumah dan menunjuk ke sebuah rumah yang lebih kecil. "Untuk saat ini akan menjadi rumahmu. Beristirahatlah dan pulihkan energimu. Saat malam tiba, temui aku di rumahku sehingga aku dapat memberitahumu tentang beberapa hal."
Kalian berdua bisa memanggilku Mutua. Orang tua itu mendengus dan berpikir sejenak sebelum berkata, atau bisa juga doktermu. Setelah berbicara, doktermu mengabaikan mereka berdua dan perlahan berjalan menuju ke sebuah rumah yang tampak mengesankan, sambil terbatuk-batuk setiap kali melangkah. Benar-benar kelelahan, Hanli tidak repot-repot bertanya kepada sang Tie sebelum memasuki rumah dan memilih tempat tidur untuk tidur. Dia merasa puas, karena saat ini dia sudah setengah jalan untuk menjadi murid dalam dari Sekte 7 Misteri. Cepat bangun, suara yang nyaris tak terdengar datang dari atas Hanli, membangunkannya dari tidur lelapnya. Begitu ia membuka mata, sebuah wajah besar muncul di depannya. Dalam keterkejutannya, Hanli mendorong dirinya ke belakang. Baru saat itulah ia dapat melihat bahwa pemilik wajah yang telah membuatnya takut setengah mati itu adalah anak laki-laki bernama Sang Tie. Cepatlah makan sesuatu, setelah selesai kita harus menemui Pak Tuamu. Sang Tie memberikan beberapa roti putih mengepul kepada Hanli. Di mana kamu mendapatkan makanan ini? Hanli menatap kosong sejenak sebelum menerima roti itu. Di dapur dekat lembah aku melihat banyak orang sedang makan, jadi aku juga mengambil satu porsi. Setelah selesai aku baru sadar kamu belum makan, jadi aku mengambil 2 roti untukmu. Sang Tie tersenyum tulus pada Hanli. Terima kasih banyak, saudara Sang. Hanli agak tersentuh melihat Sang Tie tampak jauh lebih tua darinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata saudara Sang. Tidak masalah, aku sudah terbiasa bekerja keras. Jika aku diam bahkan hanya sesaat, aku selalu merasa sedikit tidak nyaman. Jika kau butuh bantuan di masa depan, jangan ragu untuk memberitahuku. Aku tidak punya apa-apa selain kekuatan, ucap Sang Tie tampak agak malu saat ia mulai tergagap. Hanli belum sarapan atau makan siang dan merasa sedikit lapar. Hanya dalam beberapa gigitan dia melahap 1 roti. Dengan sedikit usaha lagi, kedua roti besar itu benar-benar lenyap di perutnya. Hari sudah malam, kita harus pergi menemui Pak Tuamu. Hanli bersendawa beberapa kali dan melihat keluar jendela ke arah matahari terbenam. Setelah menghitung waktu dalam benaknya, ia memutuskan bahwa mungkin sudah waktunya untuk pergi menemui doktermu. Sang Tie tidak keberatan mengikuti Hanli ke rumah doktermu. Ada deretan rak buku di sepanjang keempat dinding kediaman doktermu. Rak-rak ini penuh dengan berbagai buku. Pak Tuamu, panggil mereka mencari doktermu. Punggung doktermu menempel erat di kursinya karena saat ini dia tengah membaca buku di tangannya. Dia tampaknya tidak menyadari kedatangan kedua orang itu, serta tidak mendengar sapaan mereka. Bagaimanapun mereka berdua masih anak-anak, jadi ketika mereka melihat doktermu mengabaikan mereka, mereka bingung harus berbuat apa. Tidak yakin apa tindakan terbaik yang harus dilakukan, jadi mereka hanya bisa berdiri di satu sisi dan menunggu. Akhirnya saat kaki Hanli mulai mati rasa, doktermu perlahan meletakkan bukunya di atas meja di sebelahnya. Dia menatap dingin ke arah kedua anak itu dan mengambil cangkir tehnya untuk minum beberapa teguk sebelum perlahan berkata, mulai hari ini kalian berdua akan diterima sebagai murid tidak resmiku. Aku akan mengajarkan kalian beberapa pengetahuan umum tentang memetik tanaman obat dan memurnikan obat. Mungkin aku juga akan mengajarkan kalian berdua beberapa teknik penyembuhan yang menyelamatkan nyawa. Tapi aku sama sekali tidak akan mengajarkan seni bela diri apapun. Doktermu tanpa ekspresi meletakkan cangkir tehnya. Aku akan mengajarkan kalian berdua 1 set mantra kultivasi tubuh dan spiritual. Meskipun itu tidak akan memungkinkan kalian untuk berhasil menaklukkan musuh, itu akan memperkuat tubuh kalian. Jika kalian benar-benar ingin mempelajari beberapa seni bela diri, kalian dapat mempelajarinya dari beberapa instruktur lainnya. Jika kalian melakukannya, aku tidak akan keberatan. Tetapi aku akan memeriksa perkembangan kalian pada set mantra kultivasi ini dalam waktu setengah tahun. Jika kalian tidak memenuhi standar, aku akan memaksa kalian keluar untuk menjadi murid luar. Apakah kalian berdua mengerti? Nada bicara doktermu tiba-tiba menjadi jauh lebih serius. Sepertinya dia sangat mementingkan set mantra ini. Kami mengerti. Hanli dan Sang Tie menjawab serempak.
Kalian berdua harus pergi sekarang. Kembalilah besok pagi. Dokter Mo melambaikan tangannya ke arah mereka berdua, memberi isyarat agar mereka keluar. Ia kemudian mengambil bukunya dan mulai membacanya lagi. Sebelum Hanli pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik buku di tangan Dokter Mo. Sayang sekali dia tidak bisa membaca. Dia hanya bisa melihat bahwa judulnya terdiri dari 3 karakter besar berwarna hitam. Sayangnya Hanli tidak mengenalinya. Begitu Hanli keluar dari kediaman Dokter Mo, Hanli tak kuasa menahan nafas. Ia tak tahu mengapa, tapi tadi ia bahkan tak berani bernafas di hadapan Dokter Mo. Pikirannya juga sangat tegang. Sekarang setelah ia pergi, ia langsung mengendur, kembali ke keadaan normalnya. Selama beberapa hari berikutnya, kegembiraan Hanli tidak pernah pudar. Dia akhirnya menjadi murid dari Sekte 7 Misteri. Meskipun dia masih hanya seorang murid tidak resmi, itu masih lebih baik daripada anak-anak yang telah dipulangkan. Bahkan jika dia tidak lulus ujian dalam waktu setengah tahun, dia masih bisa menjadi murid luar seperti paman ketiga. Menurut pendapat Hanli, paman ketiga adalah orang dengan status dan posisi yang hebat. Jadi dia tidak mempedulikan ujian dalam waktu setengah tahun. Dia bahkan diam-diam berharap dari lubuk hatinya bahwa dia tidak akan lulus. Dengan begitu, dia bisa meninggalkan gunung lebih awal untuk menemui orang tuanya serta adik perempuannya. Selama beberapa hari berikutnya, Dokter Mo akan mengajarkan beberapa pengetahuan pengobatan di pagi hari. Di sore hari, ia akan menyuruh mereka mempelajari 12 meridian utama tubuh, saluran energi, dan lokasi titik akupuntur. Mengenai sedikit ilmu bela diri yang ia ajarkan kepada mereka, ia menyuruh mereka mempertahankan posisi kuda-kuda dan memukul boneka jerami. Sebulan kemudian, mereka berdua benar-benar terisolasi dari anak-anak lainnya. Mereka tidak lagi menghabiskan waktu untuk mempelajari hal lain selain nyanyian tersebut. Sejak Dokter Mo mulai mengajar mereka menghabiskan sebagian besar waktu untuk berlatih nyanyian tanpa nama. Dokter Mo dengan tegas memerintahkan mereka untuk tidak menceritakan nyanyian tersebut kepada siapapun. Jika ada bagian kecil yang bocor, Dokter Mo akan menghukum mereka dengan keras serta mengeluarkan mereka dari masa pelatihannya. Selama kurun waktu ini, Hanli mulai memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Sekte 7 Misteri dan juga Dokter Mo. Sekte 7 Misteri memiliki seorang murid bernama Wang Lu yang memiliki ajaran yang diturunkan oleh penguasa 7 tertinggi. Wang Lu menjadi pemimpin Sekte 7 Misteri dan ia memecah sekte tersebut dengan bantuan 3 pemimpin sekte lainnya. Mereka membagi sekte tersebut menjadi 2 segmen, cabang dalam dan luar. Cabang luar memiliki total 4 divisi, yaitu divisi Flying Bird, divisi Treasure Gathering, divisi Forces, dan divisi External Blade. Cabang dalam juga memiliki 4 divisi, yaitu divisi 100 Force, divisi 7 Supreme, divisi Consecrated, dan divisi Blood Blade. Selain cabang dalam dan luar, ada Dewan Tetua yang bertugas melapor kepada wakil pemimpin sekte dan pemimpin sekte. Dokter Mo awalnya bukan murid dari Sekte 7 Misteri. Beberapa tahun yang lalu, pemimpin sekte Wang secara ceroboh jatuh ke dalam perangkap musuh saat berada di luar Gunung Pelangi Surgawi dan terluka parah akibat berbagai serangan dari pihak lawan. Saat ia hampir mati, sekutu-sekutunya tidak dapat berbuat apa-apa. Saat itu mereka kebetulan bertemu dengan Dokter Mo yang penyembuhannya begitu cemerlang, dan obat-obatan yang mujarab telah menyelamatkan nyawa pemimpin sekte Wang. Pemimpin sekte Wang tentu saja tidak dapat menahan rasa terima kasihnya kepada Dokter Mo. Ia kemudian mengetahui bahwa selain keahlian medisnya yang mendalam, Dokter Mo adalah seorang praktisi seni bela diri yang kuat, yang meyakinkan pemimpin sekte Wang untuk mengundang Dokter Mo untuk bergabung dengan sektenya. Para tetua dengan hati-hati memilih sebuah lembah kecil di pegunungan untuk mendirikan tempat tinggal khusus bagi Dokter Mo agar dapat melakukan perpindahan senyaman mungkin. Lembah itu segera menjadi tempat yang dihormati di dalam Sekte 7 Misteri berkat Dokter Mo.
Meskipun tidak ada satupun murid yang pernah menyaksikan keahliannya, mereka juga tidak tahu seberapa kuat seni bela dirinya. Dr. Mo telah menggunakan keahlian medisnya yang cemerlang untuk menyelamatkan banyak nyawa murid. Jadi, meskipun dia biasanya tidak berekspresi dan merupakan orang yang tidak banyak bicara, dia menerima banyak rasa hormat dari murid-murid dalam.